PDI Perjuangan memberikan sanksi disiplin bagi kader yang melanggar ADART partai. Hal itu ditegaskan langsung oleh Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto Rabu sore ini. Akan ada 27 kader yang bakal dipecat. Timbul pertanyaan apakah salah satunya adalah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Kita langsung bahas pada sore ini bersama narasumber. Sudah bergabung sambungan daring dengan Mas Seno Bagaskoro selaku juru bicara dari DPP PDIP. Dan juga Pak Firman Nur selaku dari peneliti BRIN. Selamat sore Bapak-Bapak. Sukses selalu keduanya. Selamat sore Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Firman. Selamat sore. Baik, saya ke Halo Mas Mas Seno. Seno. Saya ke Mas Seno terlebih Ya. dahulu. Mas Seno, ada 27 kader dipastikan tidak masuk Pak Jokowi atau tidak? Yang pasti kalau Pak Jokowi kan sudah lama bukan jadi bagian dari keluarga besar PDI Perjuangan. Jadi kalau soal KTA saja di berpartai atau berorganisasi apapun, KTA itu kan hanya satu simbol. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana karakter politiknya, bagaimana tindak tanduk politiknya, bagaimana keteladanan politik yang ditunjukkan, bagaimana langkah politiknya. Nah kalau itu tidak sehaluan, seprinsip, seperjuangan dengan apa yang diperjuangkan oleh partai, maka sudah secara otomatis tentu saja itu merupakan bukan bagian dari partai. Nah itulah yang menjadi satu ciri khas selama ini saya rasa. Sehingga kalau bicara tentang Pak Jokowi, termasuk Mas Gibran, dalam konteks Mas Gibran misalnya, semenjak beliau mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden, yang itu berbeda dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan, secara otomatis maka keanggotaannya pada saat itu juga maka otomatis batal. Oleh karena itu saya rasa disiplin partai ini berlaku tanpa terkecuali untuk semuanya, siapapun yang mengambil langkah politik yang kita anggap berlawanan dengan prinsip-prinsip ideologi partai, yang itu juga berlawanan dengan poin-poin yang kita susun sewaktu Rakernas kemarin, di mana kita tidak boleh bicara tentang kemudian tidak boleh bicara dengan pihak-pihak yang melawan demokrasi, yang mengganggu sendi-sendi kehidupan politik kita. Maka itu adalah otomatis bukan bagian dari PDI Perjuangan. Jadi itu Mas. Baik, tapi Pak Hasto tadi menyebutkan Pak Jokowi dan keluarganya ini mengajukan resign, mundur secara tidak diketahui publik, tapi ditolak oleh PDIP. Ini alasan menolak mengundurkan diri Pak Jokowi apa, Mas Seno? Ya nanti kan seluruh keputusan politik partai akan kita umumkan bersamaan dengan nama-nama 27 kader tersebut. Termasuk sebenarnya pemecatan itu dilakukan bukan tanpa proses juga. PDI Perjuangan ini dalam menilai langkah seseorang melakukan apa itu memiliki suatu mekanisme assessment yang terukur. Artinya ada mediasi, ada komunikasi di situ. Kita tentu punya sejarah panjang dengan banyak tokoh-tokoh politik di Indonesia. Tapi jika tindak tanduk dan perilakunya memang sangat berseberangan dengan prinsip partai, dengan ideologi partai, ya otomatis tentu akan ada konsekuensi yang harus dihadapi, mulai dari sanksi teguran, sanksi tertulis, hingga yang paling ekstrim ya pemecatan. Jadi itu suatu hal yang biasa saja dan wajar terjadi di partai manapun. PDIP resmi memecat Jokowi, alasannya apa, Mas Seno? Alasannya simpel saja sebenarnya. Jadi nanti kita akan umumkan bersama ya. Jadi apa yang menjadi alasannya. Pak Sekjen dan semua termasuk Pak Komarudin Watubun yang adalah bagian dari Ketua DPP Kehormatan Partai akan memberikan keterangan secara lengkap. Tetapi kalau bicara tentang bagian dari PDI Perjuangan atau bukan, sudah sejak lama saya rasa Pak Jokowi bukan bagian dari PDI Perjuangan. Baik, kenapa baru sekarang dipecat, Mas Seno? Kenapa tidak jauh-jauh hari ketika pilkada berlangsung? Ya kalau bicara tentang prinsip-prinsipnya, ya tentu kita akan mengikuti dan melihat dinamika yang begitu panjang. Kita di Rakernas juga sudah memberikan permintaan maaf kepada publik jika ada kemudian tokoh-tokoh yang karena ambisi kekuasaan tertentu akhirnya berubah watak, berubah kepribadian, berubah cara komunikasi ke publik. Itu yang kemudian kita mohon maaf kepada masyarakat Indonesia pada saat Rakernas beberapa bulan yang lalu. Tapi ketegasan partai dalam mengambil sikap nanti saya nggak mau mendahului DPP yang lain. Baik, saya mau ke Pak Firman, melihat dinamika yang terjadi di PDIP, baru hari ini memecat Jokowi, apa kemudian yang bisa Anda lihat dari sini mengulur waktu memecat Jokowi yang diduga melanggar ADART partai sejak lama?
terutama Pilpres? Iya, kalau kita lihat persetujuan kan memang sudah cukup lama ya, Mhm. diawali dari Pilpres begitu. Hanya saja mungkin yang dihitung aspek strategisnya adalah posisi Jokowi waktu itu memang sangat powerful begitu ya, sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan damage yang luar biasa bagi PDIP kalau memang dilakukan satu langkah-langkah yang mungkin dilihat dari sisi strategisnya itu tergesa-gesa. Walaupun memang sudah tidak ada rasa di antara PDIP dan Jokowi, dan itu saya kira tinggal tunggu waktu, dan timingnya sudah semakin dekat, karena memang momen terakhir ini pilkada ini adalah the last battle ya, yang memang harus diperjuangkan secara all out, dan kalau memang kemudian ada pihak-pihak yang tidak sejalan, itu kan bisa dianggap sebagai pihak yang berkhianat begitu ya. Sehingga saya kira wajar, dan saya juga menunggu hal ini karena ini akan menjadi pelajaran bagi publik tentang bagaimana partai politik yang sewajarnya, yang terlembaga, bahwa siapapun yang tidak mengikuti garis partai seharusnya diberikan satu konsekuensi yang tegas, disiplin yang tegas. Hanya saja mungkin kalau kita bicara strategi politik ya, karena memang politik ini sangat kompleks, tidak bisa dilihat secara terlalu hitam putih, maka masalah timing itu juga penting begitu. Dan saya kira momen sekarang di samping karena memang sudah sangat krusial, saya kira juga posisi Jokowi tidak sestrategis dulu lagi. Saya mau konfirmasi ke Mas Eno. Mas Eno, jangan-jangan ini karena suara PDIP di pilkada merosot, tergerus oleh Jokowi Effect karena banyak kandang banteng seperti Jawa Tengah dikuasai Pak Jokowi. Ini bagaimana? Apakah ini alasan PDIP memecat Jokowi? Ya saya luruskan dulu, yang pertama adalah kalau bicara tentang apakah kami memecat Pak Jokowi atau tidak baru sekarang atau dari dulu, sebenarnya kalau bicara tentang keanggotaan partai itu kan bukan hanya soal KTA. Nah kalau bicara tentang soal prinsip, itu sudah sejak lama kita tidak menjadi bagian dari kelompok yang sama, dan Pak Jokowi tidak menjadi bagian dari keluarga besar kami, itu sudah lama. Jadi bukan hanya soal sekarang atau dulu. Maka yang menjadi poin sebenarnya bukan soal menang dan kalah, tetapi secara kebatinan memang sudah ada jarak di situ. Secara langkah politik ada banyak perbedaan sikap di situ. Dan bukan hanya soal masalah pilkada kemarin. Setelah Pilpres pun kita sudah tidak menganggap Pak Jokowi merupakan bagian dari keluarga besar PDI Perjuangan. Ya, jadi itu yang menjadi garis demarkasi, Mas. Baik. Tapi Anda belum menjawab pertanyaan saya, Mas Eno. Apakah benar karena Jokowi Effect, pilkada banyak pengaruh Pak Jokowi Effect sehingga memenangkan Kim Plus? Oh iya ya, masalah itu kan multivariabel yang kemudian menjadi bagian dari kekuatan dari mereka-mereka yang tidak ingin PDI Perjuangan menang. Kita melihat berbagai catatan kritis publik bahwa narasi untuk menumbangkan banteng, menenggelamkan banteng, kalahkan banteng, itu kan sudah sangat kencang diresonansi di mana-mana sejak lama. Bahkan pilkada ini kita menjadi melihat masyarakat kehilangan esensi. Sebenarnya pilkada ini kan harusnya untuk desentralisasi kekuasaan politik, tidak lagi terpusat di pemerintah pusat, tetapi masing-masing daerah di provinsi, kabupaten, kota harusnya memiliki kedaulatan untuk menentukan pemimpinnya. Nah, tapi dengan cara-cara yang misalnya menggunakan endorsement dari mantan presiden, dari Pak Jokowi, penunjukan dari penguasa, maka ini menjadi mengkaburkan esensi pilkada serentak. Sehingga kalau begini caranya, untuk apa kita punya pilkada dan pemilu yang dilaksanakan di daerah? Langsung tunjuk saja dari otoritas kewenangan tertentu. Nah, ini yang buat kami menjadi teladan tidak baik, menutup ruang untuk impian dan imajinasi bahwa siapapun boleh menjadi apapun di negeri ini. Jadi itu multivariabel kekuasaan, kekuatan, tidak hanya Pak Jokowi seorang. Itu, Mas. Baik, terakhir ke Pak Firman sekaligus closing statement. Anda melihat untung rugi PDIP tanpa Jokowi apa nanti ke depannya? Ya, saya kira memang PDIP akan menjadi lebih PDIP akan lebih apa adanya, menjadi suatu partai yang memang dibimbing satu kepentingan ideologis ketimbang kepentingan pragmatis kekuasaan. Dan ini juga ajang exercise untuk makin memantapkan atau makin menguatkan aspek-aspek internal partai yang memang selama ini juga relatif tergerus dengan eksistensi Pak Jokowi yang selalu mendua begitu ya. Dan saya kira bagi Pak Jokowi sendiri ya memang sudah semakin memperlihatkan bahwa tidak bisa bersatu lagi, dan di situ pilihan-pilihan Pak Jokowi juga akhirnya memang akan lebih bebas
dalam pengertian tidak lagi harus terikat dengan partai lamanya begitu. Baik, terima kasih untuk ulasannya pada sore ini, Bapak-Bapak. Kita harapkan PDIP tetap menjadi partai yang terbaik, apalagi sudah menyiapkan nanti ya di 2025 Kongres begitu ya Mas Seno ya. Semoga dilancarkan juga. Ya, Terima kasih untuk terima waktu kasih. Anda berdua, Terima Mas kasih, Seno Mas. Bagaskoro, Jubir PDIP, dan juga Pak Firmanur, peneliti dari BRIN. Selamat sore, Terima Assalamualaikum. kasih. Terima kasih, Pak Firman. Waalaikumsalam.